namamu Tuhan Yesus menjadi hidup dalam kehidupan kami, menjadi rema dalam kehidupan kami. Biar kami jadi suratan terbuka oleh firman-Mu Bapa. Haleluya. Pada mulanya dahsyat, ajaib, luar biasa yang Dikau buat dalam hidup kami Tuhan. Sampai malam ini kami sehat walafiat. Ini semua karena kebaikan Tuhan Yesus, karena firman-Mu, karena sabda-Mu yang membuat kami boleh hidup hari ini. Kami tidak hidup dari apa yang orang kata, kami hidup dari firman Tuhan. Karena firman Tuhan iya dan amin. Firman Tuhan tidak akan pernah usang. Firman Tuhan tidak akan pernah berlalu. Firman Tuhan tinggal tetap. Kami bersyukur hari ini kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya firman ini hidup. Dia akan membentuk ulang hidup kami, sehingga hidup kami selaras dengan kehendak-Nya. Hidup kami ada dalam rancangan-Nya. Karena kami tahu rancangan Tuhan kepada kami bukan rancangan kecelakaan, melainkan rancangan damai sejahtera yang memberikan kepada kami masa depan yang penuh harapan. Luar biasa Tuhan, hidup kami dalam tangan-Mu. Dalam tangan-Mu kami aman.
dalam tangan-Mu. Kami tidak akan khawatir, tidak ragu, karena kami tahu tangan Tuhan yang berkuasa untuk membolak-balikkan segala apa yang ada di bumi ini. Karena itu kami bersyukur kami ada di tangan Tuhan. Karena kami di tangan Tuhan, kami percaya virus corona mati di tangan hambanya. Virus corona mati di tangan hambanya. Virus corona mati di tanganku di dalam nama Yesus. Tuhan steril tempat ini, sehingga tidak ada satupun di antara mereka yang kena coronavirus. Kalaupun dari luar mereka membawa virus, di tempat ini mati di dalam nama Yesus. Karena kami percaya di mana ada Tuhan, virus corona pasti mati. Dan kami yakin di mana ada hadirat Allah, maka kesehatan akan kami dapatkan. Karena itu kami tetap tinggal di hadirat Tuhan, supaya kami sehat selalu sampai selama-lamanya. Tempat ini dalam perlindungan Yesus, tidak ada seorang pun yang bisa mengganggu gugat kami selama pesta anak domba Allah dilaksanakan sampai seterusnya, dipagari oleh kuasa Tuhan, oleh malaikat Allah, sehingga semua orang yang ada di wilayah ini merasa tentram dan damai, karena ada Tuhan yang menyatakan dirinya di wilayah ini. Segala pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia gelap, roh jahat, iblis, setan, kuasa gelap, ilah-ilah zaman, roh teritorial beserta antek-anteknya di udara yang coba ingin mengganggu, menghalangi, menghambat kebenaran firman Allah untuk disampaikan, kami satukan hati iman kami usir, kami tolak, patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, dalam Yesus yang kudus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Yang meriah, yang meriah, yang meriah. Haleluya. Bangkit berdiri, bangkit berdiri, bangkit berdiri. Haleluya. Yang meriah, yang meriah. Haleluya. Lihat. Haleluya. Berkobar, menyala, menyambar, radikal, akurat, konsisten, gila-gilaan, habis-habisan, mati-matian, buat Kristus, tidak ciut, tidak kecut, tidak mundur, tetap maju dalam Yesus. Kami hidup. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan kita. Silakan duduk. Haleluya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, malam ini kita mau belajar tentang seputar kehidupan kita hari lepas hari. Dalam kehidupan ini ada hal-hal yang selalu kita terima atau yang kita dapatkan. Kita mau belajar supaya kita tahu kita sedang berhadapan dengan apa, sehingga kita mudah untuk menyelesaikannya. Ada yang namanya berkat, ada yang namanya kutuk, ada yang namanya murka Allah, ada yang namanya cobaan, ada yang namanya ujian. Menurut saya ini sudah lengkap dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara. Kita mau belajar supaya kita tahu kita sedang berhadapan dengan apa, sehingga kita berdoa tidak salah, kita menengkingnya pun tidak salah. Jangan kita sampai salah tengking. Yang dari Tuhan kita tengking, yang dari setan justru kita biarkan begitu, ya. Karena ada seorang ibu pernah saya layani, saudara. Dia penyakit tumor ganas. Terus saya dipanggil, dan ibu ini bilang, ya saya bersyukurlah karena semua ini rencana Tuhan, seizin Tuhan. Langsung saya jawab, kalau begitu saya nggak boleh doain, saya nggak boleh usir ini penyakit. Kenapa Pak? Ya kalau saya usir kan saya melawan Tuhan. Masa yang Tuhan kasih saya usir? Kan nggak boleh. Misalnya ya, si Randy ini ya diizinkan oleh Pak Jokowi untuk melaksanakan tugasnya. Tahu-tahu salah satu menteri dari Jokowi melarang waktu dia melaksanakan tugas. Dia akan berhadapan dengan Jokowi. Bisa dilengserkan oleh Jokowi itu menteri. Ya. Nah, kalau Jokowi yang suruh, harusnya menteri-menteri dukung. Begitu. Ya, saya harap menteri-menteri dukung Jokowi ya. Haleluya. Jadi sama halnya dengan tadi.
Ya kalau itu seizin Tuhan, ya nggak mungkin lah saya usir. Kalau saya bilang dalam nama Yesus, keluar kau penyakit, Tuhan bilang, loh kan udah ku izinkan, kenapa kau usir-usir? Masa Tuhan saya ajak berkelahi? Siapa saya ngajak Tuhan berantem? Kan nggak mungkin, saudara. Nah, jadi dengan kita memahami hal seperti ini, kita lebih mudah untuk menghadapi persoalan-persoalan. Ya, saudara, ada istilahnya murka Allah. Ya, saudara, coba Anda pelajari nanti ya di Kejadian. Di situ, saudara, sorry, bukan di Kejadian, di Keluaran ya. Di Keluaran, mulai Keluaran 8, 9, 10, 11. Pertama di situ orang Israel, saudara, mereka berteriak-teriak minta tolong karena mereka ada di tanah Mesir, supaya ada Tuhan kirim ya yang bisa membebaskan mereka. Dikirim Tuhanlah Musa, walaupun mereka nggak bisa terima Musa waktu itu, tapi itu yang Tuhan kirim. Firaun menolak Musa. Karena apa? Karena Musa waktu kecil sudah dikenal Firaun. Karena Musa ini anak angkat Firaun. Kenapa Musa kok malah membela Israel, malah melawan Firaun? Karena Musa pernah berkata begini, aku lebih senang menderita bersama umat Tuhan daripada aku bersenang-senang dengan harta yang bergelimang dari istana Firaun. Iya, jadi dia berhadapan dengan Firaun waktu itu, saudara. Dan Firaun menolak apa yang dia usulkan. Tapi Tuhan bilang apa? Tuhan bilang, kau tunjukkan kuasaku lewat tongkat itu. Tongkat yang pernah memakan ular-ular ahli sihirnya Firaun. Waktu itu, saudara, ahli sihir Firaun itu dia kirim ular-ular ke Musa. Terus Musa bilang, Tuhan gimana ini? Apa yang ada di tanganmu? Tongkat. Ulurkan tongkatmu, lempar, teng. Jadi ular gede, semua ular-ular dimakan. Jadi saudara, dukun punya ilmu, dukun punya kekuatan goib yang bisa membahayakan orang tertentu, tetapi kita punya kuasa Allah yang bisa menghancurkan kuasa dukun. Amin. Haleluya. Iya, Anda tidak terbiasa dengan khotbah yang lembek ya. Haleluya. Ini intonasinya lembek tapi maknanya dalam. Ya. Jadi, saudara, Firaun tetap menolak. Akhirnya apa? Tuhan bilang sama Musa, ulurkan tongkatmu itu. Diulurkannya ke Sungai Nil. Terjadi apa? Air berubah menjadi darah. Ya. Dan selanjutnya sampai belalang, katak, macam-macam. 10 tulah ya. Itu menimpa orang Mesir. Sampai akhirnya Firaun juga udah angkat tangan, nggak sanggup lagi. Orang Israel dikeluarkan, dibebaskan dari tanah Mesir, bahkan disangonin ya, diberi mereka perbekalan. Sampai berapa lama perbekalan itu mereka bisa gunakan, saudara? Emas mereka bawa. Tapi saudaraku yang saya kasih, Firaun berubah pikiran lagi, tetap mengejar orang Israel lagi, mau menangkap mereka. Sampai akhirnya tentara Firaun semua masuk ke laut ya. Saudara, saya mau tanya, ini cobaan, ujian, atau kira-kira apa? Ya, ini cobaan, ujian, atau apa? Saya bantu saudara. Atau ini murka Allah? Murka Allah ya. Nah, yang lebih tepat murka Allah ya. Murka Allah terhadap Firaun ya. Iya, kira-kira begitu. Ya. Haleluya. Jadi saudara, kita kalau berhadapan begini, kita tahu ini murka Allah. Berarti apa yang kita harus buat? Kalau misalnya kita ini dapat murka Allah, apa yang harus kita lakukan? Bertobat. Karena itu murka. Firaun tidak mau bertobat, ya kan? Makanya tetap Firaun kena murka Allah karena dia nggak mau bertobat. Oke.
Terus saudara, kita mau bicara yang lain lagi ya. Sekali waktu saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita baca di dalam Daniel pasal 3, oke, sama-sama kita baca. Daniel pasal 3 ayat 16. Saudara ingat ya, nanti ini akhirnya ke COVID. Ini apa COVID ini? Dari mana ini asal usulnya? Ya. Nah, makanya Anda ingat apa yang saya sampaikan. Daniel 3 ayat 16. 3, 2, 1. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawaban kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui terus bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku ya. dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Ya, terus Maka keraguan Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diberitakannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Oke, segitu aja supaya bisa lebih banyak waktu kita untuk mendengar penjelasannya atau penjabarannya. Saudara, ceritanya ini saudara, Sadrak, Mesak, Abednego tidak mau menyembah apa? Patung yang raja buat, yang Nebukadnezar buat. Kurang lebih tingginya kalau saya nggak salah 7 meter begitu ya. Jadi dia nggak mau menyembah. Sedang sudah dibuat satu titah, satu perintah, semua yang ada di wilayah kekuasaan Nebukadnezar harus menyembah patung itu. Ya, namun Sadrak, Mesak, Abednego tidak mau. Sadrak, Mesak, Abednego bilang begini, kalaupun Tuhan Allahku tidak menolong aku tidak akan menyembah patung yang raja buat. Kalaupun Tuhan Allahku tidak menolong aku. Tapi kalau kita baca selanjutnya, Tuhan tolong atau enggak? Tuhan tolong ya. Walaupun Sadrak, Mesak, Abednego harus masuk ke perapian ya, yang begitu sangat panas sekali, sampai yang membuangnya saja mati saking panasnya. Ya, kena sambar api, padahal yang buangnya itu jaraknya berapa meter begitu mati. Tapi Sadrak, Mesak, Abednego yang di dalam api nggak mati. Haleluya. Haleluya. Bahkan raja lihat, loh tadi kita buang 3 kok ada 4 di dalam katanya. Iya. Yang satu itu siapa? Itulah Tuhan. Ada yang bilang tuh malaikat, silakan aja. Yang jelas itulah pertolongan Tuhan ya. Jadi api pun yang panas, kalau Tuhan bilang dingin ya dingin. Karena api harus tunduk kepada Tuhan. Corona, apalagi corona, api aja tunduk. Iya kan? Sedangkan si corona aja dibakar sama api mati. Iya kan? Api aja tunduk sama Tuhan. Masa si corona nggak tunduk? Pasti tunduk dong. Iya. Jadi saudara, kira-kira menurut saudara, ini apa? Murka Allah, cobaan atau ujian? Ujian. Haleluya. Iya. Saudara, jadi Sadrak, Mesak, Abednego ya diuji oleh Tuhan. Haleluya. Tuhan menguji iman Sadrak, Mesak, Abednego. Apakah Sadrak, Mesak, Abednego ini tetap berpegang teguh kepada firman Allah, tetap tidak mau menyembah dewa orang kafir? Dia tetap mau hanya menyembah satu aja Allah, yaitu Yahweh atau Yahweh atau Tuhan Allah yang kita kenal dalam nama Yesus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Dalam kehidupan kita sering kita diuji. Kalau kita bisa menang terhadap ujian itu, maka pertolongan Tuhan segera datang. Haleluya. Haleluya. Karena itu saudaraku yang saya kasih, Anda tidak perlu takut dengan ujian.
Ada orang bilang, wah ini ujian atau cobaan. Di mana perbedaannya antara cobaan dan ujian? Haleluya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, Alkitab katakan cobaan itu bukan datang dari Tuhan. Tapi kalau Anda baca di Kejadian 22 ayat 1, Tuhan mencobai Abraham. Haleluya. Kejadian 22, coba baca. Biar kita tahu maksud ayat ini. Kejadian 22 ayat 1. 3, 2, 1. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, sesungguhnya ia. Oke, jadi kalau dalam cerita ini, saudara, Abraham punya anak namanya siapa? Ishak. Iya, yang satu lagi Ismail. Ya, Tuhan suruh supaya Abraham mempersembahkan Ishak di Gunung Moria, ya, supaya Ishak disembelih. Orang Islam bilang Ismail, tetapi Alkitab bilang anak perjanjian. Jadi anak perjanjian itu Tuhan tidak pernah berjanji dengan Hagar, Tuhan berjanji kepada Sarah, ya. Jadi Alkitab katakan anak perjanjian itu adalah Ishak. Ya, orang Islam bilang Ismail. Ya, ya. Terus saudara, Abraham, ya, dia taat kepada Tuhan. Ya, dia bawa anaknya Ishak ini, ya, sampai ke Gunung Moria sana. Ishak bilang, mau kemana kita, mau ngapain? Tuhan suruh aku menyembelih kau. Hah? Saudara bayangkan kalau si Daniel kebawa entah kemana-mana, ke hutan, terus mau kemana Pak? Tuhan suruh aku menyembelih kau Daniel. Hah, bagaimana perasaan Daniel? Mungkin Daniel bilang, Bapak aja yang gue sembelih. Iya kan? Nah, tapi ini Ishak nggak ngelawan. Justru Ishak bilang kepada Abraham, kalau memang itu perintah Tuhan Allah, ya sudah, laksanakanlah. Ya, saudara, akhirnya Ishak disuruh tiduran gitu, kurang lebih. Pas mau ditorok lehernya, Tuhan berfirman, jangan bunuh anak itu. Lihat tuh, di bukit itu ada domba. Haleluya. Haleluya. Orang Islam bilang Ismail yang dipersembahkan. Orang Kristen bilang Ishak, orang Yahudi bilang Ishak yang dikorbankan. Sebenarnya yang disembelih siapa? Domba. Haleluya. Haleluya. Jadi saudara, Bapak Ibu sekalian, nggak ada yang disembelih. Yang disembelih ya domba itu tadi. Makanya orang Islam masih melaksanakan itu kurban, ya. Kita nggak perlu ada korban. Kenapa? Karena Yesus sudah korban di atas Golgota untuk selama-lamanya. Berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan kita. Haleluya. Yang kita mau pelajari di sini, saudara, kan orang-orang bilang cobaan itu bukan datang dari Tuhan. Betul nggak? Dan di Yakobus pun dikatakan bahwa Allah tidak mencobai. Betul. Haleluya. Tapi di sini Tuhan mencobai Abraham. Nah, kalau Anda baca baik-baik, di judulnya sudah diralat. Kepercayaan Abraham diuji. Iya. Jadi bedanya cobaan dengan ujian adalah begini. Kalau cobaan itu, ya, datang dari setan, itu pasti akan membinasakan kita. Haleluya. Haleluya. Tapi kalau ujian yang dari Tuhan, itu akan membawa kita the next level, naik level. Iya. Entah apapun istilahnya dikatakan orang, dikatakan para pendeta, nggak perlu diperdebatkan cobaan atau ujian. Intinya kalau itu dari Tuhan, itu akan membawa kita the next level. Dengan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa.
Jadi saudara, Anda bisa pelajari dalam kehidupanmu sehari-hari. Engkau sedang menghadapi apa? Ini murka Allah, cobaan atau ujian? Buktinya dengan persoalan, masalah, persoalan. Kok aku semakin setia sama Tuhan? Kok aku semakin dekat, melekat dengan Tuhan? Kok aku makin sungguh-sungguh? Kok makin berkobar, menyala-menyabar? Kok makin radikal, akurat, konsisten, gila-gila dengan Tuhan? Artinya engkau diuji oleh Tuhan untuk the next level. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. 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 Kalau berkat nggak usah kita ceritakan ya. Ya, kita akan membahas ini saja ya. Karena kalau berkat itu Anda pasti sudah langsung bisa membedakan mana berkat, mana kutuk ya. Iya, saudara, ini yang kadang-kala sulit dibedakan. Ini cobaan atau ujian. Haleluya. Ayub, saudara, itu dicobai siapa? Dicobai iblis. Tetapi Tuhan menggunakan cobaan itu menjadi ujian bagi Ayub. Karena waktu itu setan datang ngomong sama Tuhan, karena Ayub kau jagai, kau pagari, kau berkati, makanya dia menyembah memuji kau terus. Coba izinkan aku mencobai dia. Silakan. Setan mencobai, tapi Tuhan memutarbalikkan itu menjadi ujian bagi Ayub, sehingga Ayub the next level. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Sepanjang hidup saya sampai umur 51 tahun ini, saya belum pernah melihat ada orang Kristen atau agama apapun yang dicobai seperti Ayub. Jadi Ayub satu-satunya manusia yang dicobai paling sangat mengerikan. Bayangkan, dia orang kaya, hartanya habis, anaknya mati semua, terus borokan, bau badannya ini, saking gatalnya dia nggak bisa lagi garuk pakai tangan, dia garuk pakai benda-benda keras. Iya, jadi sambil berdarah-darah itu, dia garuk berdarah-darah. Saudara tahu, sampai istrinya pun mengutukin dia. Istrinya bilang, ngapain kau sembah Tuhan-Tuhanmu itu? Lihatlah, hidupmu seperti itu, hartamu habis, anakmu mati semua. Iya kan? Kau, badanmu borok, bau. Wow. Ada nggak yang sampai menghadapi cobaan seperti Ayub? Tapi walaupun itu cobaan dari iblis, Tuhan mendatangkan kebaikan. Supaya apa? Supaya iblis tahu, supaya setan tahu bahwa Ayub memang murni menyembah, memuji Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Sekarang saya melihat sangat jarang ya orang-orang yang hatinya murni dengan Tuhan. Terlebih pelayan-pelayan Tuhan, jarang hatinya murni dengan Tuhan. Selalu ada saja yang dia harapkan. Oh Pak, saya nggak mengharapkan uang. Oke, supaya namanya terkenal. Oh, saya nggak mengharapkan nama terkenal. Oke, supaya dia dipercaya orang, sehingga boleh ngutang sana sini karena dia pelayan Tuhan. Kalau pelayan Tuhan kan ngutang lebih gampang. Iya kan? Haleluya. Iya kan? Sekarang kalau orang lain ngutang, kalau nggak hidup dalam Tuhan, saya khawatir. Tapi kalau dia pendeta, khotbah hebat dan segala macam, saya lebih percaya. Tapi nggak sedikit hamba Tuhan yang tipu saya juga. Haleluya. Tapi saya nggak peduli. Karena apa? Karena saya tidak berpatokan kepada hamba Tuhan. Saya berpatokan kepada firman Allah. Sehingga saya tidak pernah kecewa sama siapapun. Karena apa? Karena Tuhan tidak pernah mengecewakan saya. Ngapain saya kecewa? Kecuali Tuhan mengecewakan saya. Tuhan tidak sekali-kali mengecewakan kita. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya, haleluya. Jadi saudara, Bapak Ibu sekalian, kalau begitu kira-kira corona ini cobaan atau ujian? Kan tadi sudah saya buka cakrawala berpikir saudara, ya kan? Ini kira-kira cobaan atau ujian? Cobaan.
Haleluya. Haleluya. Atau murka Allah, atau cobaan, atau ujian. Kira-kira apa? Haleluya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, corona ini memang cobaan. Bisa juga kita katakan murka Allah. Namun sekalipun ini cobaan, sekalipun ini murka Allah, ini tidak ditujukan kepada anak-anak Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Virus corona harus mati di tangan saya hari ini juga, in the name of Jesus. Karena banyak sekali orang yang iri sama saya. Kenapa sih pendeta Lubis ini tidak kena corona? Padahal selalu berkumpul di gerejanya orang ramai. Haleluya. Gereja jalan terus, ibadah jalan terus. Ya, anak jalanan jalan terus. Kemarin kami jam 2:30 udah jalan dari sini. Karena dapat informasi jam 3. Tadi pagi. Dapat informasi jam 3 itu mereka sudah keluar. Dan kami ke sana. Saudara, setelah ke wilayah yang kami tuju, karena memang ya waktunya terlalu cepat, memang sudah selesai, kami pergi ke tempat lain untuk cek di mana kira-kira pemetaan rohani ini, anak-anak ini di mana. Ya kalau dinas sosial pemetaan jiwa-jiwa lah ya. Iya, saudara. Bos, pas saya berhenti gitu, Bapak ada ngeliat. Wah, datang minta-minta duit. Iya. Jadi saya bilang sama Daniel, semua ini adalah ujian. Lewat semua ini, Tuhan mau buat cara. Sehingga dengan judul itu, ramai yang nonton. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Jadi seringkali saudara dalam kehidupan kita ini, saudara, kita dicobai oleh pihak-pihak tertentu, oleh setan. Namun Tuhan gunakan itu semua untuk menguji kita supaya the next level. Haleluya. Setiap di YouTube saya pasti yang rame nonton kalau ada persoalan terhadap saya. Misalnya ditangkap sapam, dimarahin sapam, ini. Itu banyak. Iya kan? Jadi setiap masalah yang kita hadapi itu sekalipun cobaan, kalau kita anak Tuhan, itu adalah menjadi ujian bagi kita. Karena Tuhan pakai apa saja untuk meningkatkan iman kita. Amen. Supaya kita the next level. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. 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 Itu sebabnya saudara, kita sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, kita ini selalu diberkati Tuhan. Kenapa saya katakan? Karena kita nggak peduli itu ujian, itu cobaan, itu apa kek. Yang penting Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan buat semua orang yang mengasihi Dia. Apakah saudara Bapak Ibu sekalian, mengasihi Tuhan? Haleluya. Haleluya. Kalau Anda mengasihi Tuhan, lihat wajah saya sih. Artinya Anda sudah mengasihi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jadi saudara, kita ini sekarang lagi diuji. Iya. Lewat apa? Lewat si coronavirus ini. Iya, makanya banyak orang sekarang yang ketakutan tidak menentu dengan coronavirus. Saya rasa besok harus saya tanggapi Shotman Paris itu. Sampai dia makan pun harus begini. Jadi dia pakai masker, jadi makannya gini. Tutup lagi makan gini. Tutup lagi. Jadi kan dia punya masker itu, masker yang lonjong tuh, yang pernah saya pakai. Jadi makan kentang dari sini tutup. Udah dapat belum? Katanya di udara. Iya, itulah orang terlalu paranoid. Iya. Karena kentang dia. Haleluya. Kalau makan nasi gimana ya? Wah susah lah begini ya. Ngop panjang begini. Itu karena kentang. Saudara, nggak usah paranoid ya. Kita tetap di luar, jaga kesehatan.
Namun kita harus percaya bahwa Tuhan melindungi kita. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya, haleluya. Sore ini saudara, saya doakan orang COVID itu ada 4 ya, orang luar kota. Yang satu yang kritis, dia lagi pakai oksigen, kritis sekali. Setelah saya doakan dalam nama Yesus, sudah saya nggak berpikir gimana-gimana, nggak berpikir. Kira-kira setengah jam kemudian itu keluarganya dia katakan, Pak, saya mau ucapan syukur. Loh, oh iya boleh. Sekarang papanya atau apanya lah lupa saya. Sekarang itu keluarga saya katanya setelah Bapak doakan udah nggak pakai oksigen lagi. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kuasa. Nomor rekening Pak katanya. Saya nggak langsung kasih saudara. Kalau Anda langsung kasih kan, saya nggak. Sampai 2 kali dia ngomong, baru. Supaya apa? Supaya kita agak gengsi dikit. Tapi kalau Anda yang tanya langsung saya kasih. Iya, kalau orang lain saya sering gengsi-gengsi, nggak percaya. Sering saya gengsi. Kadang udah 2 hari saya lihat, baru saya kasih. Iya kan? Haleluya. Iya, puji Tuhan lah ya. Setoran minggu ini sepertinya udah cukup lah kan, puji Tuhan. Luar biasa. Karena kalau nggak ada setoran, Ibu Gembala nggak bisa nyanyi seperti tadi dia. Susah. Haleluya. Haleluya. Jadi saudara, Bapak Ibu sekalian, kalau kita betul-betul melekat kepada Tuhan, maka apapun itu cobaan, kita akan tampil menang lebih daripada pemenang. Haleluya. Bukan dekat, melekat. Dekat kadang-kadang kita bisa menjauh, tapi kalau melekat nggak bisa menjauh. Kemarin saya lagi di kamar kok cukur gitu loh. Di kamar saya ada apa ini? Langsung saya beli lem tikus. Saya taruh. Dapat. Terus saya mau coba ini, bisa nggak dia lepas dari sini? Jadi nggak saya langsung ambil. Padahal saya sudah tahu jam 1 pagi saya kebangun kok ada. Berarti dapat ini. Haleluya. Berarti dapat nih, ya kan? Saudara, saya biarin sampai pagi lagi. Nggak bisa keluar memang dia dari situ. Gini karena melekat. Contohlah tikus, saudara. Dia kalau udah melekat di lem itu nggak mau pergi-pergi, saudara. Apakah saudara-saudara melekat? Amin. Nah, jawabannya hanya 2 orang. Apakah saudara-saudari, adik-adik semua melekat kepada Tuhan? Nah, pasti tidak kena corona. Kalau melekat kepada Tuhan tidak kena corona. Amin. Haleluya. Haleluya. Bukan hanya tidak kena corona, tapi Anda bisa dapat Toyota Corona. Haleluya. Dahsyat, luar biasa, ajaib. Yang nggak punya mobil saya doakan dapat mobil. Yang nggak punya motor dapat motor. Yang nggak punya sepeda balap dapat sepeda balap. Pak, masa sepeda? Sepeda pun ada yang harganya sampai 300 juta. Haleluya, jangan salah. Jangan saudara pikir main-main. Haleluya. Jadi yang saya doakan bukan sepeda abal-abal, sepeda yang 300 juta, ya kan? Jadi saudara berusaha Anda berpikir hal-hal yang besar kalau mau jadi orang besar. Tapi kalau Anda tidak mau jadi orang besar, silahkan berpikir hal-hal yang kecil, maka saudara akan tambah lama tambah kecil. Bukan jadi kecil, tambah kecil, tambah kecil, tambah kecil. Cobalah, kau pikirkanlah. Aku cacing tanah liat, tak berdaya, tak berguna. Siapakah aku ini? Dari keturunan orang miskin tak terkenal. Dan aku pun ini anak haram, tidak jelas dari mana asal usulnya. Lama-lama kok makin kecil hilang. Haleluya. Haleluya. Maka mulai berpikir hal-hal yang besar. Dan kita juga berpikir hal yang besar. Kita tidak rugi, tidak ngeluarin duit sepeser pun. Haleluya. Coba kau cerita yang gede-gede. Apakah kau dituntut harus bayar? Tidak. Justru kau makin bahagia. Kenapa? Karena kau bisa menghibur dirimu.
Aku orang kaya, aku cantik, aku ganteng, aku menang luar biasa, dahsyat. Kau menghibur dirimu. Haleluya. Di zaman corona ini jangan harap orang lain menghiburmu. Hibur diri sendiri. Semua orang butuh penghiburan. Haleluya. Semua orang butuh penghiburan. Saking gak betahnya dia PPKM ini, dia buat dangdutan tuh kemarin di Metro TV itu. Ngundang 200 orang. Oh, udah disidang semua. Ada yang kena 8 juta, tukang dandutnya kena berapa, yang joget kena, semua didenda. Haleluya. Udah begini-begini masih dangdutan. Memuji Tuhan gak masalah, ini dangdutan. Haleluya. Nyanyinya pun waduh, asal nyanyi aja saudara, gak ada maknanya. Kalau nyanyi-nyanyi kita zaman dulu masih ada maknanya. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Kan enak kan? Kalau suami istrinya kan ini enggak. Lilin-lilin putih, terimalah salamku. Entah kemana artinya, gua juga gak paham. Tapi gua dulu begitu. Itu lagu kesayangan saya, Lilin putih itu. Terimalah salamku. Karena salamku gak diterima oleh yang lain, ya udah sama lilin putih aja. Terima salam. Haleluya. Jadi saudara, Bapak Ibu sekalian, kita ini sekarang lagi dalam kondisi ujian. Puji Tuhan, gereja ini tidak pernah tutup. Kita menang lebih daripada pemenang. Berikan sorak-sorak buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Hanya itu aja kebanggaanku. Hanya itu kebanggaanku menggembalakan saudara. Kenapa? Kebanggaanku saudara masih semangat untuk memuji menyembah Tuhan. Itu sebabnya Anda sekarang ada di sini. Kalau Anda nggak semangat, Anda nggak mungkin di sini. Pasti Anda pergi di tempat yang lain. Waktu itu saya buat KKR di daerah Tanah Karo. Nama kampungnya Kampung Semangat. Tapi orangnya loyo semua. Iya, Ibu Ida yang bawa saya ke sana. Iya, nama kampungnya betul Kampung Semangat. Tapi orangnya loyo semua. Ayo semangat, dia bilang. Nama kampungku sudah semangat, dia bilang. Jadi cukup kampungku yang semangat, nggak perlu aku lagi. Saudara, jangan hanya pendeta yang semangat, Anda pun harus semangat. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya, haleluya. Jadi saudara, kita sudah dapat jawaban ya masalah cobaan ini ya. Walaupun di sini memang Abraham dicobain, tetapi sudah diklarifikasi bahwa kepercayaan Abraham diuji. Kalau cobaan itu ya mendatangkan kebaikan bagi kita, artinya Tuhan sedang menguji kita untuk kita the next level. Anda mau the next level? Amin. Doalah, minta cobaan. Lah, kan kamu the next level nih. Mintalah Tuhan. Dia sudah terlalu banyak cobaan. Luar biasa. Haleluya. Jadi saudara ya, ada orang ya, saya tanya, kenapa otakmu kenapa wajahmu murung? Besok mau ujian. Jadi aduh pusing, otak saya susah. Oh kalau gitu nggak usah ujian aja. Loh, ya kan? Nggak usah ujian aja. Dia bilang, kalau nggak ujian mana mungkin saya bisa naik kelas, Pak. Iya. Kalau gitu kok mau naik kelas? Iya, ya ujian dong. Harusnya kita harusnya waktu kita berhadapkan dengan ujian atau kita lagi sedang ujian, harusnya kita bersuka cita karena ada harapan naik ke kelas. Haleluya. Haleluya. Mau naik kelas? Siap? Siap? Lihatlah tadi Bapak tadi. Ya. Bapak Arif ya. Saudara, waktu saya ke Medan, Pak, saya mau mampir, saya sibuk, saya kerja. Enggak lama, setahun kemudian mungkin, saya udah di Jakarta, Pak, berulang-ulang kali mau ketemu saya. Akhirnya saya kasih alamat. Nah, sekarang dia rajin ibadah di sini. Haleluya. Haleluya. Dan dia sudah menerapkan yang saya ajarkan, doa puasa. Padahal dia baru 4 kali ikut ibadah. Saudara udah enggak doa puasa?
Udah Pak, kapan? Tahun kemarin pas mau lebaran. Lah, tiap minggu 2-3 kali. Tadi bapak tadi sampai 5 kali. Memang banyak cobaan yang dia hadapi, tapi dia tampil menang lebih daripada pemenang. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Anda mau menang? Anda mau menang? Anda siap perang? Amin. Nah, doalah Tuhan, peranglah. Karena kalau nggak ada perang, nggak ada menang. Iya, kalau nggak ada cobaan, bagaimana ada ujian? Kalau nggak ada ujian, bagaimana naik kelas? Anda mau naik kelas? The next level? Amin. Haleluya. Amin. Kalau Anda sudah naik kelas, itu Anda martabatnya naik. Anda naik. Makanya sering orang kenalan kan? Siapa nama? Nama saya Johnson Simanung Khalid. Johnson Simanung Khalid, SH, SIK, SE, MM, DD, DH, MTH. Wih, banyak kali, berderet segini. Iya, jadi kalau ngundang dia harus 7 lembar. Iya, kalau ada gelarnya 1 nggak dibuat, dia protes. Makanya sekarang kalau ngundang orang kan selalu, maaf kalau ada salah tulis gelar. Gelarku saking banyaknya kubuang semua, aku nggak punya gelar sekarang. Karena kalau kubuat kau nggak bisa ngitungnya, capek. Jadi kubuang aja lah, udah nggak ada gelar. Haleluya. Saudara, gelar. Itulah yang dicari orang. Kenapa kau nggak cari gelar dari Tuhan? Haleluya. The next level. Saya nggak ada tangga di sini. Kalau ada tangga bisa saya kasih contoh biar lebih mudah Anda paham. Haleluya. Ambil tangga di sana. Aduh. Iya. Kalau Anda naik tangga ya. Tangga yang kita gunakan itu untuk betul-betulin ini lampu. Naik. Nanti sampai kepada titik terakhir Anda bisa melihat tadi yang Anda nggak lihat. Haleluya. Sekarang Anda nggak bisa lihat sana lapangan, oke? Nah, Anda keluar nggak bisa lihat lapangan, Anda naik tiang listrik. Pertama 1 meter Anda nggak bisa lihat, 2 meter nggak bisa lihat, 3 meter nggak bisa. Di ujung tiang listrik Anda bisa lihat semua perumahan ini. Haleluya. 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 Jadi ketika Anda the next level, naik level sampai kepada level tertentu, Anda punya cara pandang yang berbeda ketika Anda menghadapi masalah. Karena dulu waktu Anda menghadapi masalah, Anda tidak bisa lihat sesuatu yang dari Tuhan. Tetapi ketika Anda sudah the next level, di tingkat yang tinggi, ketika Anda menghadapi masalah, Anda bisa lihat pertolongan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita buka dalam Yakobus. Kenapa tidak semua ayatnya saya bacakan, karena nanti kelamaan. Jadi Yakobus, ya, Yakobus sudah ya, sudah Yakobus pasal berapa? Oke, pasal 1, oke. Nah, kita bisa lihat di sini. Ya, di sini juga pakai kata pencobaan. Makanya banyak hamba-hamba Tuhan yang selalu membeda-bedakan. Tuhan nggak pernah mencobain. Oke lah, istilahnya Tuhan nggak mencobain. Tapi kalau pencobaan itu mendatangkan kebaikan buat kita, itu adalah dari Tuhan, ujian dari Tuhan. Oke, kita baca. Yakobus 1 ayat 2. 3, 2, 1. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam. Saudara, maksudnya gini, kalau kita jatuh dalam pencobaan bahagia nggak? Tidak dong kalau jatuh. Karena jatuh. Di sini maksudnya bukan kita jatuh kalah. Maksudnya kalau kita ini ya berkali-kali menghadapi pencobaan ya. Terus ayat 3. 3, 2, 1. Sebab kamu tahu bahwa ujian adalah imanmu itu menghasilkan ketekunan. Nah, kan
dia berbarengan kan. Pencobaannya ya kita hadapi, tetapi Tuhan itu menguji iman kita, betul nggak? Supaya kita dapat hasil. Hasilnya apa? Tekun. Haleluya. Ini hari ini cerdas si Daniel. Tekun. Karena PK lancar terus tiap hari. Tekun dia. Haleluya. Luar biasa. Jadi menghasilkan ketekunan. Haleluya. Kalau orang tekun, saudara, itu orang yang pasti nantinya jadi orang besar. Kalau orang tekun. Tapi kalau orang yang murah bosan, dikit-dikit bosan, dikit-dikit bosan, dikit-dikit bosan. Kerja sini seminggu pindah, kerja sana 2 minggu pindah, kerja sini 3 minggu pindah. Semua. Gereja sini sebentar pindah, gereja sana pindah, gereja sana pindah. Gereja sini bilang, waduh, orangnya nggak jelas di sana. Pindah lagi nggak jelas, nggak jelas. Ternyata setelah kita konsing, dia yang bermasalah. Dia nggak jelas. Setiap orang nggak jelas, kemanapun dia pasti gereja jadi nggak jelas. Karena dia nggak jelas. Iya kan? Sekarang kita bau tai ini, bawa tai ya, biar saudara paham, bawa tai. Pergi kita kesini, bau kali orang ini. Bau kali si Peri, gue bilang kan. Pindah lagi aku ke gereja lain. Lihat siapa si naga di sana misal. Bau kali si naga ini. Orang tai yang kubawa. Haleluya. Haleluya. Iya, jadi saudara, kalaupun ada di sekeliling kita yang membuat kita tersinggung, yang membuat kita resah, itu kita anggap itu ujian. Haleluya. Misalnya ada orang yang membuat kita itu, orang ini usil kali sama kita, atau apa istilahnya sekarang, hertes apa itu? Ya itulah ya, suka ngata-ngatain kita macam-macam fitnah. Nggak apa-apa, justru ya itu akan mendatangkan kebaikan buat kita. Karena kita the next level. Haleluya. Haleluya. Orang ya kalau tekun, saudara lihat nanti. Makanya aku bilang sama Daniel, kita harus tekun. Kita tekun melayani anak jalanan ini. Melayani anak jalan. Tekun. 2 tahun ke depan. Kau tahu saudara, di situ menteri kesejahteraan, menteri menteri kesejahteraan, betul, menteri apa namanya? Menteri sosial, ya kan? Terus Jokowi juga lihat, wah, ini orang membantu pemerintah. Haleluya. Pagi-pagi subuh, bayangkan jam 4 pagi kita di kolong, orang sudah dikasih sarapan, dikasih duit untuk sarapan, bayangkan. Haleluya. Udah gitu didoain lagi. Kurang enak apa? Haleluya. Makanya doa saya sekarang beda kan. Tuhan Yesus biar pemerintah melihat, dan Tuhan Yesus jamah pemerintah Republik Indonesia supaya bisa membebaskan mereka dari kemiskinan ini. Haleluya. 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 Itu diperlukan ketekunan. Kalau Anda melayani, Anda bekerja nggak tekun, aduh, makanya kalau kita menghadapi ujian, tetap kita setia sama Tuhan, kita akan dapat hasil. Hasilnya apa? Hasilnya apa? Kau hasilnya langsung kau pikir duit. Ketekunan itu lebih daripada uang. Haleluya. Makanya aku bilang sama Daniel ya, Daniel, kita harus tunjukkan pelayanan kita supaya orang-orang yang memberkati kita, mereka tidak merasa kecewa, mereka tidak merasa rugi, mereka tidak merasa tertipu. Itu butuhnya Tadi saya ngantuk kali, bener nggak bisa tidur. Mulai jam berapa itu? Jam 7 saya usahain tidur 7 malam, nggak bisa, jam 8 nggak bisa. Wah, doa pun mau kenceng-kenceng, ada Mordekai takut bangun. Karena Mordekai sekarang suka tidur sama saya. Doa, iya, dulu katanya papinya si Jul, sekarang saya. Doa, saya pelan-pelan, ketiduran. Tapi bangun, jam 1:30. Wah, udah bangunilah si Daniel. Kita pergi, saudara. Haleluya. Pelayanan, bayangkan Anda enak-enak tidur. Kalau sekarang saya diberkati gini, Anda jangan iri. Karena saya lebih banyak melakukan.
Haleluya. Tapi ketika saya diberkati, saya lebih banyak dituntut sama Tuhan. Haleluya. Saya lebih banyak dituntut sama Tuhan. Misalnya ada apa-apa di antara saudara, mungkin si A, si B, si C, si D belum datang, saya harus lebih duluan. Saya dituntut sama Tuhan lebih banyak, karena saya lebih banyak dikasih Tuhan. Haleluya. Oke, ayat 4. 3, 2, 1. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Satu ayat lagi, ayat 5. 3, 2, 1. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan ke saudara. Apa kaitannya? Kok ada ayat 5? Kalau kau kekurangan hikmat, tidak ada hikmat, minta sama Tuhan. Kenapa? Jadi banyak orang nggak paham, ini ujian, ini cobaan, ini murka, atau ini apa. Minta hikmat sama Tuhan supaya kau tahu menghadapinya. Haleluya. Nah, sekarang kaitannya ke corona ini cobaan atau ujian? Ujian. Haleluya. Itu cerdas dia, karena baru pulang dari Kuningan ya. Iya. Jadi di sana itu banyak makan yang bergizi. Dan terus asri, jadi pikirannya fresh. Makanya dia jawabnya benar terus dari tadi. Ini bagi kita ini ujian. Terus bagi orang yang nggak percaya Tuhan ini apa? Cobaan. Bahkan boleh saya katakan ini murka bagi mereka. Makanya saudara, kita semua yang di dalam Tuhan jangan takut menghadapi corona, karena ini ujian. Amin. Justru di situasi corona ini, aku percaya Anda akan diberkati. Amin. Asal Anda tekun sama Tuhan. Haleluya. Iya, lihat nanti Pak Peri ini. Lihat beberapa minggu ke depan, temannya tumbang semua. Order sama dia. Orang semua kena. Ya semua kena gimana Pak? Sampai Pak Peri akhirnya telepon Pak Arif. Dia juga nggak ada kerjaan sekarang. Dia mau itu online juga. Pak Arif, udah nggak usah masuk ke sana, nggak usah daftar, punya gua aja bawain. Pak Manurung yang jalannya begini pun masuk. Haleluya. Iya, haleluya. Iya, buktinya kan saya. Nah, adanya corona, saya makin diberkati. Kenapa? Karena banyak orang lain nggak bisa berbuat, saya bisa berbuat. Kenapa? Karena kesehatan saya dijamin oleh Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dasar luar biasa. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Ya. Sudah terjawab ya. Corona ini ujian bagi kita. Pasti kita menang, lebih daripada pemenang. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, kami menang lebih daripada pemenang. Ujian ini membuat kami the next level, dan kami percaya di level tertentu cara pandang kami berbeda. Waktu kami di level bawah, karena kami bisa melihat apa yang dulu kami nggak lihat, karena Tuhan sudah membawa kami ke level yang tinggi. Kami percaya urapan spesial, urapan baru, urapan double porsi, api kudus dari takhta Allah membakar hidup kami, sehingga hati kami bergelora, bergairah, bersemangat, roh kami berkobar, menyala, menyambar, hidup radikal kepada Yesus,
gila-gilaan, habis-habisan, mati-matian buat Kristus, tidak ciut, tidak kecut, tidak mundur, tetap maju di dalam Yesus. Karena dalam Yesus kami hidup, kami dijaga, kami dipelihara. Bersama Yesus kami lakukan perkara-perkara besar. Di dalam Yesus kami cakap menanggung segala perkara. Kami bersyukur, kami menang lebih daripada pemenang. Tuhan Yesus, aku meteraikan apa yang mereka ucapkan di dalam loh hati mereka, supaya mereka the next level, dan berkat Tuhan mengalir atas mereka. Terima kasih Bapa, dalam Yesus yang kudus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya dengan berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa.